Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Bambang di hari Minggu pagi hari ini, Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Apa kabar kalian? Baik ya? Ya, kalian tetap harus pakai masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan. Hari Minggu ini Pak Bambang akan hadir bersama teman-teman guru sekolah minggu, ya, Bu Christine dan Bu Mesa Joko, nanti bersama Mbak Vivi akan mengiringi pujian di pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah beberapa lama kita selalu bertemu dalam ibadah. Tetap sehat kalian ya, tetap mengikuti acara hari ini. Tema kita di minggu hari ini adalah kemarahan dan keramahan. Kemarahan dan keramahan. Semua orang, semua anak-anak Tuhan selalu bertemu dengan teman-teman yang lain. Muncul kemarahan, tetapi juga mereka harus tetap menunjukkan rasa keramahan satu dengan yang lain. Ya, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat siang. Anak-anak Tuhan yang cantik, yang ganteng, yang baik. Nah, kita ketemu lagi ya di sekolah minggu tanggal berapa, Bu? Tanggal 14 Maret tahun 2021. Oh iya, nah sekarang untuk mengawali ibadah kita di sekolah minggu ini, kita menyanyi dulu ya. Lagunya apa? Senyum dan muka bergembira. Senyum dan muka bergembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan muka bergembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oke, tadi kita nyanyinya anak-anak yang di rumah dengan senyum yang gembira enggak ya? Harus ya, Bu ya. Soalnya anak-anak Tuhan itu harus penuh dengan sukacita. Iya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu pembukaan tadi, mari kita awali sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Dan doa untuk hari ini akan dipimpin oleh Mas Nathan. Monggo Mas Nathan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kami akan mendengarkan firman. Berkatilah. Amin. Terima kasih Mas Nathan untuk doa pembukanya. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu dengan judul lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan terambil dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan di Perjanjian Lama, ya. Kalian buka Bilangan, kitab Perjanjian Lama karangan Musa, tulisan dari Musa pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Judulnya adalah ular tembaga. Bacaan akan dibawakan oleh anak Evan. Silakan Mas Evan. Firman Tuhan diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Tebera untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung itu dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Evan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah kemarahan dan keramahan. Kalian anak-anak sekolah minggu, kalian punya kakak, punya adik, punya mama, punya papa, ya. Kadang dalam kehidupannya sering tidak cocok satu dengan yang lain. Ya, kalau tidak cocok terus marah-marah, kalau tidak cocok terus merenggut. Nah, coba di sebelah sini ada gambar nih, gambar emotion namanya. Gambarnya menunjukkan orang yang sedang bahagia, sedang tersenyum, sedang ceria. Nah, kalau yang ini adalah gambar orang yang sedang marah-marah. Kayak apa gambarnya? Matanya marah gitu ya, alisnya naik ke atas, kemudian dia marah, warnanya merah. Ya, biasanya kalau orang marah itu warnanya merah, jadi kayak panas sekali gitu ya. Itu orang yang marah-marah. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah menyeberang laut, ya. Dan bersama Musa mereka saat ini sedang berjalan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Setiap hari mereka berjalan. Namun 40 tahun lamanya, 40 tahun lamanya mereka berjalan, kaki mereka tidak abuh, tidak bengkak, baju mereka pun tidak robek. Aneh ya. Kasut pun atau sandal, sepatu yang mereka pakai itu tidak rusak. Selama 40 tahun lamanya mereka berjalan, itu tidak tidak rusak. Bajunya nggak rusak, ya. Sepatunya nggak rusak, ya.
Tuhan menyertai mereka. Adik-adik, selama perjalanan itu ada kalanya mereka suka marah-marah. Mereka masalah sama Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kenapa marah? Iya, karena mereka seringkali berjalan di padang gurun gitu ya, kering, kerontang, tidak ada air, panasnya bukan main gitu ya. Kalau yang sudah biasa berjalan di pasir, di panas, terik matahari, itu merasakan suasana yang menyedihkan. Mereka jalan, aduh, enak di Mesir kata mereka ya. Mereka enak di Mesir karena di Mesir itu ada makanan, ada roti yang mereka makan, ada minuman yang mereka minum. Berbeda dengan kondisi ketika berada di padang belantara, di padang gurun, kering, nggak ada makanan. Yang mereka makan di pagi hari dan sore hari hanya mana yang diberikan Tuhan di pagi hari. Mana itu rasanya hambar, kayak roti tawar. Mana dimasak jadi roti tawar, dimakan itu rasanya hambar, tidak berasa. Mereka pengen merasakan makanan yang lain, sehingga mereka seringkali marah-marah pada Musa. Demikian pula ketika nggak ada air, mereka marah-marah. Di mana ini enak di Mesir, ada banyak air di sana. Di sini nggak ada air. Nah, itu sering ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita jadi marah. Kalian ya belajar di rumah, ya, ternyata yang didapatkan nilainya itu tidak baik, marah-marah. Aduh, aku udah belajar, aku udah mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru, ternyata nilaiku tidak baik, marah. Ketika kami haus, harus minum, nggak ada minum, ibu mana minumanku, aku haus. Ketika lapar, nggak ada roti, nggak ada snack, aduh ibu nggak ada snack, aduh lapar. Ibumu di rumah masak roti, masak snack, masak sayuran, tapi ternyata nggak cocok dengan selera kalian. Kalian marah, wah ngapain makan kayak gini, enak makan di luar, beli bu. Marah ya. Kalau udah marah terus iya nggak tahu apa yang terjadi ya. Nah, anak-anak Tuhan kalau marah nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh merusak. Nah, dedek zaman dulu, zaman Nabi Musa demikian. Orang-orang Israel yang pergi dari Mesir itu marah. Mereka padahal ya sudah Tuhan lindungi mereka di perjalanan, mereka menyeberangi laut ya, dan yang mengejar mereka, tentara Firaun yang mengejar mereka mati, tenggelam di laut, tapi mereka selamat semua. Mereka lupa akan hal itu. Ketika mereka lapar, Tuhan sediakan roti pagi hari, ada mana dimasak untuk dimakan, cukup sebenarnya. Tetapi mereka pengen rasa yang lain yang tidak hanya tawar, pengen asin, pengen gurih. Terus mereka marah, makannya cuma kayak gini. Aku pengen makan daging, Tuhan kasih burung, ya, burung puyuh tuh, burung puyuh dikasih Tuhan, banyak sekali burung puyuh dimasak oleh mereka. Mereka boleh makan daging, tetapi bagi mereka yang rakus makannya banyak banget sampai muntah. Tuhan nggak suka itu. Ketika mereka kehausan, Tuhan memberi air dari
batu gunung keluar air untuk mereka minum. Ketika airnya pahit, Tuhan membuat airnya menjadi manis. Penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel itu begitu banyak, tetapi mereka lupa ketika sedang lapar, marah. Mereka lupa penyertaan Tuhan akan hal itu. Nah, anak-anak sekalian tidak boleh seperti itu. Kalau kalian lagi marah, ingatlah bahwa dahulu kemarin ibumu sudah masak enak buat kamu, ya kan? Masa hari ini masak nggak enak sedikit aja sudah protes. Ibumu mungkin lelah, bapakmu mungkin lelah dalam bekerja. Ya nggak boleh marah-marah tanpa alasan. Ya, kalau kamu tahu apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel yang marah, lihat Tuhan marah dengan cara mengeluarkan ular tedung. Adik-adik, di daerah padang pasir sana ada ular yang sangat berbisa, namanya ular tedung, ya, atau dikenal juga ular derik. Ularnya kasar tubuhnya gitu ya. Kalau sekali matok, sekali gigit, itu orang yang kegigit bisa mati. Oleh karena itu banyak orang Israel yang digigit sama ular tedung karena kemarahan Tuhan. Orang-orang yang marah-marah tadi digigit sama ular tedung. Ular tedungnya banyak sekali. Digigit tak gitu, sama ular tedung, dia kesakitan, terus kemudian dia mati. Ketika sadar hal itu, orang-orang Israel yang marah-marah tadi berucap kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat Tuhan, sakit sekali digigit ular, gitu ya mereka. Tuhan mau menolongnya? Iya, Tuhan mau menolongnya. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung ular tedung. Ya, Musa diminta Tuhan membuat patung ular tedung. Patungnya kemudian dipasang di atas tongkat. Itu ditaruh di atas begini, ditaruh di atas tongkat, ular tedungnya ditaruh di tempat yang tinggi. Bagi mereka yang kegigit ular tedung, setelah melihat ular tedung patung tadi yang di atas tongkat Musa, dia akan sembuh. Tetapi bagi mereka yang tidak mau bertobat, tidak percaya akan perintah Tuhan, akhirnya mereka meninggal. Dari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pertolongan Tuhan. Kalau kalian marah, ingat Tuhan bisa menghukum kalian. Kalau bangsa Israel yang marah-marah tadi dihukum dengan digigit ular tedung, ya, digigit ular berbisa, mereka banyak yang meninggal. Bagaimana dengan kita saat ini, anak-anakku yang sedang marah-marah? Ya, Tuhan mungkin bisa kasih kalian nilai yang tidak baik. Ya, kalian harus bertobat untuk tidak marah-marah kepada orang tua kalian. Minta maaf kepada orang tua kalian bila kalian bersalah. Minta maaf ibu, maaf mama, tadi saya marah-marah. Iya, karena makanannya kurang enak, nilai aku jelek, kakakku sedikit mengganggu sehingga aku marah, aku menangis. Maafkan aku ya ibu ya, maafkan aku ya mama ya. Minta maaf pada orang tua kalian. Ya, niscaya Tuhan akan memberi kesembuhan kepada kalian, membuat kalian segar lagi, sehat lagi bagi yang sakit. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh marah terlalu lama. Ya, kalau Tuhan izinkan kalian marah,
jangan sampai matahari tenggelam sebelum padam amarah. Ya, kalau kalian marah, jangan sampai sore hari atau jangan sampai berganti hari masih marah. Ini anak marahnya panjang banget, besok pagi masih marah. Nah, ya tidak benar ya. Tuhan Yesus berkata seperti itu, nggak boleh marah sampai matahari tenggelam. Harus sudah selesai marahnya ya. Makanya kalau kalian marah biasanya cepat tua nanti ya. Ini kerut-kerutannya tambah banyak ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lebih banyak yang berupaya untuk ramah. Coba kalau kalian mulutnya itu ditarik ke atas itu gitu ya, jadi banyak senyum. Orang yang banyak senyum itu umurnya panjang. Kenapa? Karena selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, anak-anakku juga seperti itu. Jangan terlalu sering marah-marah, nanti cepat tua. Ya, kalau kalian ramah satu dengan yang lain, saling senyum satu dengan yang lain, kalian akan diberkati Tuhan. Ya, kalian harus ramah satu dengan yang lain. Jangan banyak marah-marah. Nanti bisa kepatok ular tedung tadi ya, kayak orang Israel. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap menjalankan kegiatan kalian sebagai anak-anak sekolah. Amin. Nah, kita bernyanyi bersama sudah, mendengarkan firman Tuhan sudah ya Bu Christine ya. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang boleh kita rasakan melalui persembahan. Siapkan persembahan kalian, masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa ditulisi persembahan sekolah minggu tanggal 14 Maret 2021. Kemudian minta tolong ayah atau ibu apabila pergi ke gereja untuk dimasukkan ke kotak persembahan. Oke? Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memujikan lagu. Ya, kita iringi pakai lagu Bawa Persembahanmu. Semua pasti bisa. Kita mulai ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan bela hatimu, jalanlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan bela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dengan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Setelah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama membawa persembahan ini ke dalam doa, dan doa hari ini akan dipimpin oleh Ibu Benowo. Monggo Bu Benowo, silahkan. Selamat siang anak-anak sekolah minggu. Shalom. Setelah kalian
mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu secara online hari ini dengan doa. Kalian duduk yang rapi, duduk manis, diam, lipatkan tangan, tutup mata, dan kita satukan hati menghadap kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu mengaturkan ucapan syukur terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Anak-anak telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman yang menjadikan kekuatan dan memberikan landasan serta pegangan serta pengertian bahwa ke depan anak-anak harus hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan setiap anak-anak di dalam kehidupannya selalu dapat meneladani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meneladani tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan kesabaran di dalam menghadapi semua rintangan. Keteladanan tentang kebaikan Tuhan Yesus, keramahan dan peduli terhadap sesama, keteladanan tentang ketaatan Tuhan Yesus, pengampunan serta kasih. Sehingga ke depan anak-anak kami dimampukan menjadikan surat-surat Kristus ataupun sinar kemuliaan dari Tuhan Yesus memancar di dalam sekelilingnya, di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan yang sempurna bagi anak-anak kami di dalam kegiatannya, kesibukannya, dan Engkau berikan kekuatan serta semangat di dalam belajar dan bertanggung jawab atas tugas-tugas, baik tugas sekolah maupun tugas yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini anak-anak telah mengumpulkan persembahan untuk dihaturkan kepada Engkau, dipersembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan dapat dipergunakan demi pelayanan di gereja khusus untuk si sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam ibadah online sekolah minggu ini, kami mohon ampun. Tuhan, doa yang sederhana, harapan, permohonan ini kami haturkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Oleh karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak terasa ya Bu Kristin ya, ternyata sekolah minggu ini akan segera berakhir. Kita telah memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman bersama. Masih ingat kan firman tadi yang dibangun oleh Pak Bambang? Oh, tentu masih ingat. Anak Tuhan selalu ingat dan
melaksanakan firman Tuhan. Bahwa anak Tuhan harus selalu ramah, tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Oke? Siap untuk tidak marah-marah lagi. Siapa yang masih suka yang marah-marah? Ayo. Nggak ada ya. Bu Joko yakin setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Pak Bambang, anak-anak yang tadinya suka marah-marah harus mengurangi marah-marahnya, bahkan tidak boleh marah-marah lagi. Siap? Siap. Harus siap. Nah, karena sekolah minggunya akan usai, Mbak Christine, untuk lagu penutupnya kita akan menyanyikan lagu Kasih. Kasih. Yang sesuai dengan firman yang kita sudah dengarkan tadi. Ya, yuk kita mulai nyanyi. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu tadi adalah lagu penutup ya, Kasih. Tahu nggak Bu Joko, kenapa anak-anak Tuhan nggak boleh marah? Nah, di firman tadi disampaikan ketika bangsa Israel marah-marah, Tuhan menyuruh ular untuk memakut, ya digigit, gitu ya. Terus kemudian banyak yang mati adik-adik. Jadi kalau adik-adik marah-marah, Tuhan bisa menyuruh ular itu untuk gigit. Tetapi karena kasih, sekali lagi karena kasih tadi ya. Karena kasih, Tuhan Allah menyuruh Musa membuat patung di atas begitu ular tedung. Kemudian siapa yang melihat ular tedung itu akan sembuh. Makanya adik-adik itu adalah kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kayak kasih Tuhan Yesus kepada kita juga. Kita manusia berdosa, ya. Kita orang yang suka marah-marah ya. Anak kecil suka marah-marah, orang tua suka marah-marah. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah disalib di atas Golgota, ya. Dipaku, disalib. Kemudian kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Kita akan disembuhkan. Seperti ular tedung tadi, ular tedung yang dipaku, yang patungnya dibikin Musa di atas tongkat, siapapun yang melihat akan sembuh. Itu menggambarkan Tuhan Yesus yang dipaku di atas salib, ya, untuk dilihat, untuk menjadi percaya, ya. Terima kasih sudah melayani bersama Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Christine. Tuhan memberkati. Nyanyi lagi? Tadi yang kasih menarik gitu. Lagu kasih sebagai lagu penutup kita di kesempatan ibadah Minggu hari ini 14 Maret 2021. Tuhan memberkati. Kita kasih salam perpisahan.
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Shalom. Sampai jumpa lagi minggu depan.